Selamat datang di Sistem Manajemen Keuangan Desa. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa ini seutuhnya sudah merujuk pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Di dalam SIMKUDES ini sudah disediakan form-form mulai dari rancangan atau penyusunan APBDes, rincian kegiatan, buku kas umum, sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Untuk mengelola SIMKUDES ini, terlebih dahulu kita harus mengisi menu login user, di mana username sementara yaitu admin dan password admin. Setelah kita berhasil mengisi menu login, kemudian akan tampil halaman muka atau depan yaitu identitas desa, di mana terdapat nama kabupaten, kecamatan, desa, dan logo. Untuk tahap selanjutnya, sebaiknya kita mengisi atau merubah identitas desa terlebih dahulu sesuai dengan desa masing-masing. Caranya, kita klik menu pengaturan atau setting yang berada di pojok kiri atas, maka di situ akan muncul 3 pilihan. Klik parameter dan perangkat desa untuk pengaturan identitas desa dan mulai informasi umum, perangkat desa, rekening desa, dan logo. Isi kolom-kolom sesuai dengan data desa masing-masing. Untuk mengambil logo, ada perintah browse, kemudian cari gambar logo desa masing-masing, kemudian kita klik tombol ganti. Kembali ke menu setting, untuk merubah password, kita tinggal isi password lama, kemudian kita isi di password baru, dan klik ganti. Apabila tidak ingin merubah, klik batal. Kembali ke menu setting untuk menyusun list APBDes. Kemudian sebelum masuk ke list APBDes, kita diwajibkan mengisi data di halaman penyusunan RAPBDes. Isi nomor perdes, tahun anggaran, dan pilih status anggaran apakah berada di anggaran murni atau anggaran perubahan. List APBDes berfungsi untuk mengatur penyusunan rencana jenis-jenis kegiatan dan pengisian jumlah anggaran yang akan direalisasikan di anggaran tahun ini. Dalam penyusunan APBDes ada 3 jenis anggaran, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan kode rekening yang sudah ditentukan oleh Permendagri nomor 113 tahun 2014. Di dalam anggaran pendapatan ada 3 jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Seluruh rincian pendapatan ini sudah baku sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Di dalam anggaran belanja di sini telah dibagi menjadi 5 bidang, di antaranya 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan pemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang tak terduga. Untuk setiap bidang kita bisa menambah, mengedit, menghapus kegiatan, dan uraian sesuai dengan yang akan kita rencanakan. Isilah nama kegiatan yang akan ditambahkan, kemudian klik simpan, maka secara otomatis kegiatan akan bertambah dan untuk kode rekening sudah otomatis 3 digit. Untuk menambah uraian kegiatan atau item belanja, klik logo pada gambar di bawah ini, kemudian isi item belanja dan klik simpan. Secara otomatis item belanja akan bertambah dan kode rekening sudah otomatis. Di dalam anggaran belanja ada yang dimaksud dengan 1. Belanja pegawai, di mana belanja pegawai adalah dana yang disediakan atau dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta lain-lain belanja pegawai. Yang kedua, belanja barang dan jasa, yaitu dana yang disediakan atau dialokasikan untuk pengadaan barang atau jasa yang bisa dipakai pemeliharaan dan perjalanan dinas. Yang ketiga, belanja modal, yaitu dana yang disediakan atau dialokasikan dalam rangka pembentukan modal termasuk untuk tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk fisik lainnya. Tahap selanjutnya, isi jumlah anggaran yang berada di RAPBD sesuai dengan jumlah yang direncanakan pada kolom yang sudah disediakan. Selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja mengakibatkan surplus atau defisit.
Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja dalam tahun anggaran yang sama. Selanjutnya, pembiayaan merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jika terjadi defisit, maka jumlah pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran. Sedangkan silpa tahun berjalan merupakan selisih antara surplus atau defisit APBDes dengan pembiayaan. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sering disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut dengan pengeluaran pembiayaan. Di dalam list RAPBDes, apabila terdapat uraian kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana Bapak Ibu sekalian, maka Ibu Bapak dapat mengedit dengan cara merubah uraian, lalu klik update. Dan untuk menghapus, diklik, kemudian klik OK. Setelah mengisi seluruh kolom anggaran di dalam POM RAPBDes, klik di menu disetujui yang terdapat di paling bawah. Ada beberapa keterangan di dalam POM pengisian RAPBDes. 1. Apabila result anggaran tidak berjumlah 0, maka ketika diklik setuju akan muncul keterangan informasi kesalahan dan diwajibkan kembali ke POM RAPBDes untuk dibenarkan kembali. Kedua, POM RAPBDes bisa di-print terlebih dahulu untuk pembahasan anggaran sebelum masuk ke APBDes. Klik tombol samping kanan agar masuk ke Microsoft Excel, kemudian print. Apabila RAPBD sudah yakin tidak ada perubahan dan result anggaran hasilnya 0, maka ketika diklik setuju akan muncul keterangan informasi seperti di bawah ini. Kemudian, klik pernyataan setuju untuk masuk ke pengelolaan keuangan. Di dalam halaman pengelolaan keuangan terdapat 7 bentuk. 1. APBDes yang fungsinya untuk melihat kembali anggaran yang telah disahkan. Caranya tinggal klik buku APBDes-nya. Yang kedua, buku RAB, yaitu membuat format rencana anggaran biaya yang harus sesuai dengan APBDes dari 5 bidang belanja. Klik buku RAB, kemudian pilih bidang mana yang diisi terlebih dahulu, kemudian pilih jenis kegiatannya. Isi kolom-kolom yang sudah disediakan. 1. Isi kolom waktu pelaksanaan, berapa lama rencana pelaksanaannya. Yang kedua, isi volume kegiatan berupa jumlah orang atau barang, maka harga satuan akan berubah otomatis, kemudian klik logo simpan. Isi kolom tanggal dan kolom nama pelaksana teknis. Untuk kolom jumlah sudah ditentukan nilainya sesuai dengan RAPBDes. Untuk pengisian selanjutnya, RAB per kegiatan menurut bidangnya masing-masing, tinggal cara pengisian seperti contoh di atas. 3. Buku bank desa, yaitu mencatat seluruh transaksi pemasukan dan pengeluaran desa. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi bank. Kolom uraian diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran. Kolom bukti transaksi diisi dengan bukti transaksi bank. Kolom setoran diisi dengan pemasukan jumlah setoran. Kolom bunga diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank. Kolom penarikan diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan. Kolom pajak diisi dengan pengeluaran jumlah pajak. Kolom biaya administrasi diisi dengan pengeluaran biaya administrasi. Klik tombol save, maka kolom saldo akan terisi secara otomatis. Buku kas umum yaitu mencatat seluruh transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas sesuai
dengan kode rekening yang sudah ditentukan. 1. Kolom tanggal yang diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas. Yang kedua, kolom kode rekening diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas. Kolom uraian terisi secara otomatis ketika kolom rekening sudah terisi. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas. Kolom bukti transaksi diisi dengan nomor bukti transaksi. Kolom penjumlahan kumulatif pengeluaran kas akan terisi secara otomatis apabila ada transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Kolom saldo kas akan terisi otomatis ketika diisi penerimaan kas. 5. Buku SPP, yaitu mencatat rincian penggunaan dana sesuai dengan rencana kegiatan. Klik buku SPP, kemudian pilih bidang mana yang akan diisi sesuai, kemudian pilih jenis kegiatannya. Kolom uraian diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai dengan rencana kegiatan. Kolom pencairan akan terisi otomatis. Kolom permintaan diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar. Kolom jumlah saat ini dan sisa dana akan terisi otomatis ketika sudah diisi kolom permintaan dan mengklik tombol save. Permintaan bisa dilakukan beberapa kali ataupun sekaligus asal jangan melebihi pagu anggaran yang sudah sesuai dengan rencana kegiatan. 6. Buku pernyataan tanggung jawab belanja, yaitu mencatat penerimaan pembayaran yang ada di bukti belanja. Klik buku pernyataan tanggung jawab, kemudian pilih bidang mana yang akan diisi, kemudian pilih jenis kegiatannya. Kolom penerima diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja. Kolom uraian diisi dengan uraian keperluan belanja. Kolom jumlah diisi dengan jumlah belanja, kemudian diklik tombol save, maka secara otomatis jumlah total akan terisi. Jumlah total jangan sampai melebihi pagu anggaran. 7. Buku kas umum pembantu, yaitu mencatat penerimaan dan pengeluaran belanja modal, belanja barang dan jasa per jenis kegiatan. Klik buku kas umum pembantu, kemudian pilih bidang mana yang akan diisi, kemudian pilih jenis kegiatannya. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi. Kolom uraian diisi dengan uraian transaksi. Kolom penerimaan bendahara diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara. Kolom swadaya masyarakat diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat. Kolom bukti transaksi diisi dengan nomor bukti transaksi. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah pengeluaran belanja barang dan jasa dan pengeluaran belanja modal. Kolom pengembalian diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara. Kolom saldo kas akan terisi otomatis apabila kolom penerimaan dan pengeluaran sudah diisi dan kemudian klik tombol save. 8. Buku kas pembantu pajak, yaitu mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas bendahara. Klik buku kas pembantu pajak, kemudian isilah kolom yang sudah disediakan. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas. Kolom pemotongan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. Kolom penyetoran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas. Kolom saldo akan terisi secara otomatis apabila sudah diisi antara kolom pemotongan dan penyetoran, kemudian klik tombol save. 9. Buku laporan APBDes berisi tentang laporan-laporan APBDes, yaitu laporan realisasi pelaksanaan, laporan realisasi APBDes perubahan, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, dan laporan kekayaan milik desa tahun berjalan. Klik buku laporan APBDes, kemudian pilih laporan yang akan dilihat atau di-print. Seluruh laporan realisasi sudah terisi otomatis sesuai dengan yang sudah direalisasikan. Untuk laporan kekayaan milik desa, harap diisi sesuai dengan kekayaan desa yang dimiliki pada tahun berjalan.
Isilah kolom-kolom yang sudah disediakan pada laporan kekayaan milik desa sesuai dengan kekayaan desa yang dimiliki pada tahun berjalan. Demikian user manual sistem informasi keuangan desa. Semoga bermanfaat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Terima kasih.